warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sarifah Limbongan akan membahas materi mengenai peran guru dalam proses pembelajaran pada mata kuliah profesi kependidikan. Dari zaman ke zaman, peran guru sangatlah penting. Begitu pula dalam era globalisasi, di mana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun, kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun. Proses pembelajaran akan terjadi manakala terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungannya dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik ini merupakan syarat terjadinya proses pembelajaran yang di dalamnya tidak hanya menitikberatkan pada transfer of knowledge, akan juga menitikberatkan pada transfer of value. Transfer of knowledge dapat diperoleh siswa dari media-media belajar seperti buku, majalah, museum, internet, guru, dan sumber-sumber lain yang akan menambah pengetahuan siswa. Akan tetapi, transfer of value hanya akan diperoleh siswa melalui guru yang menanamkan sikap dan nilai suatu materi dengan melibatkan segi-segi psikologis dari guru dan siswa. Penanaman sikap dan nilai yang melibatkan aspek-aspek psikologis inilah yang tidak dapat digantikan oleh media manapun. Dengan demikian, guru adalah media yang mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa. Peran guru sebagai seorang pendidik. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, namun guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan. Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan sebagai contoh bagi anak. Dengan demikian diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi, peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge dan menjadikan siswa tahu segala hal, akan tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai atau transfer of knowledge. Sedangkan peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di pihak lain, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa mau belajar dan ingin untuk belajar. Harus kita ketahui bahwa guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Nah, setelah beberapa pembahasan tadi, kita mestinya sudah sangat mengetahui bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Demikian materi yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.